Saya Rohmah Nurdayati, NIM 21221896. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan merupakan suatu cabang dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang serta cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat, menurut Sadono Sukirno 1985. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan pembangunan. Indikator adalah tingkat pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi. Indikator tersebut diharapkan mampu mewakili atau merupakan model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi, yaitu ada 5, ada 6. Yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan walaupun memiliki beberapa kelemahan, sehingga pertumbuhan pendapatan nasional selama ini telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah adanya asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan, pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Yang kedua yaitu struktur ekonomi. Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktur dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkat permintaan atas barang-barang industri yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai peningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibanding di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan 0, sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara. Proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin meningkat sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan. Angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya, Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya yaitu indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup (IKH) atau Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat
tumbuh terus tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks kualitas hidup dihitung berdasarkan pada satu angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, yang kedua angka kematian bayi, dan 3 angka melek huruf. Dalam indeks kualitas hidup, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi sekaligus dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat dan tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh karena itu, pembuatnya indeks ini dianggap sebagai paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, di samping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia. Yang selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia, Human Development Index. The United National Development Program UNDP telah membuat indikator pembangunan yang lain sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indikator adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya didukung kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasarkan oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis mempengaruhi peningkatan martabat dan harga manusia. Dalam hubungannya ada 3 komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan: umur panjang dan sehat, memperoleh dan pengembangan pengetahuan, dan mendengar terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah rata-rata harapan hidup pada saat lahir, rata-rata pencapaian peningkatan tingkat SD, SMP, SMU, pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity, pengeluaran manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia. Dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan dalam pendapatan nasional tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertambahan penduduk, atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonomi atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai perkembangan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat bersamaan dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Suatu negara dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan dikatakan terjadi pembangunan atau perkembangan ekonomi apabila tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan dalam perkembangan dan pengetahuan teknik atau termodernisasi dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. 1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah: A. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi.
B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. C. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengolah kekayaan. D. Keahlian atau kewirausahaan. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi. 2. Faktor non-ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Tujuan pembangunan ekonomi. Pada umumnya, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pembangunan harus diarahkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup termasuk menambahkan dan meningkatkan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan nilai-nilai budaya serta martabat bangsa. Adapun perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang pertama merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, tingkat memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Yang keenam, setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Pembangunan ekonomi. Yang pertama merupakan proses perubahan yang terus-menerus, pemerataan menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, memperhatikan pertambahan penduduk. Ciri-ciri proses pertumbuhan ekonomi Profesor Kuznets. Yang pertama, tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi. Yang ketiga, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 4. Strategi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang rumusankan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi atau pemerintah menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Macam-macam strategi pembangunan ekonomi yaitu 1. Strategi pertumbuhan. Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah 1. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang. Kedua, selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah atau trickle down effect, pendistribusian kembali. 2. Strategi dengan pembangunan pemerataan. Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu.
3. Strategi ketergantungan. Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonomi pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. 4. Strategi yang berwawasan ruang. Strategi ini dikemukakan oleh Meidel dan Hirschman yang mengemukakan sebab-sebab kurang mumpungnya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau maju. 5. Strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Pemburuhan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Yang kelima, tahap pertumbuhan ekonomi. Masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian. Dengan cara-cara bertani yang tradisional, produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hierarkis sehingga mobilitas sosial dengan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional, ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai, karena masyarakat pada saat itu masih mempercayai kepercayaan tentang kekuatan di luar kekuasaan manusia atau hal gaib. Manusia yang percaya akan hal demikian tunduk kepada alam dan belum bisa menguasai alam akibatnya. Produksi sangat terbatas. Masyarakat tradisional itu cenderung bersifat statis atau kemajuan berjalan yang sangat lamban. Produksi dipakai untuk konsumsi sendiri, tidak ada diinvestasi, generasi ke generasi tidak berkembang. Dalam hal ini yaitu antara orang tua dan anaknya memiliki pekerjaan yang sama dan kedudukan yang sederajat. Ciri-ciri tahap tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi produksi terbatas. Cara produksi masih primitif dan tingkat produktivitas masyarakat rendah. Struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Yang ketiga, kegiatan politik dan pemerintah di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah. Contoh suku Baduy di Jawa Barat. Orang Kaneks atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah atau nomaden. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda, dialek Sunda Banten, untuk berkomunikasi dengan penduduk
luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah, orang Kaneks dalam tidak mengenai budaya tulis. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kaneks mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kaneks, mempunyai tugas bertapa atau asketik atau menderita untuk menjaga harmoni dunia. B. Prakondisi tinggal landas. Selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu bertekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah persyaratan untuk prakondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam 1 abad terakhir. Yang keenam, teori hambatan pembangunan. Yang pertama, permodalan. Sumber modal dalam negeri berasal dari tabungan masyarakat. Besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan, nilai uang yang stabil, dan tersedianya sarana dan cara melaksanakan tabungan itu. Modal dapat dikatakan faktor pokok dalam pembangunan. Bila pendapatan per kapita rendah, maka proses pembentukan modalnya terlambat. Akibatnya, sumber utama pembentukan modal adalah tabungan pemerintah dan bantuan dari luar negeri. Yang kedua, iklim dan keadaan alam. Pembangunan ekonomi negara berkembang umumnya dan Indonesia khususnya masih sangat tergantung pada iklim struktur yang agraris. Demikian juga sumber alam yang tersedia dapat menghambat pembangunan karena orang hanya mengandalkan persediaan sumber alam yang tersedia. Dengan kata lain, persediaan sumber alam yang cukup membuat masyarakat menjadi terlena dan tidak merasa ditantang untuk bekerja keras. Yang ketiga, penduduk dan ketenaga kerjaan. Pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila tersedia tenaga ahli yang cukup. Untuk itu bantuan tenaga ahli luar dalam jumlah terbatas tetap diperlukan, terutama dalam mempercepat proses alih teknologi. Akibat lain dari kekurangan tenaga kerja ahli adalah terbatasnya kemampuan mengelola sumber daya alam. Yang keempat, politik. Kestabilan politik suatu negara menentukan kelancaran proses pembangunan. Banyak biaya tersedat untuk operasi pemulihan keamanan, belum kerugian material dan nyawa yang ditimbulkannya. Kenalkan, nama saya Rizky Maulana. NIM saya 2122186. Kependudukan dan tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan meratakan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan. D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Penyebab banyaknya penduduk usia kerja di Indonesia yang memiliki kerjaan antara lain tingginya angka kelahiran penduduk yang tidak seimbang membangunnya menyebabkan kekurangan lapangan kerja. B. Kualitas penduduk Indonesia masih banyak yang rendah. C. Kesulitan mencari lapangan kerja. D. Banyaknya kedudukan asing yang bekerja di Indonesia yang makin mempersulit tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan karena kualitas yang masih di bawah warga asing. 8. Kebijakan pembangunan. A. Kebijakan adalah kamus besar bagi Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan secara tindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau masuk sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Kebijakan umum dianggap sebagai pedoman untuk tidak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara mencapai tujuan dan menentukan petunjukan yang harus kebijakan direncanakan untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit berdasarkan kelayakan. Menurut Coenval dan kawan-kawan dan buku Solicin Abdul Wahab berdapat mengartikan kebijakan sebagai areas of the visualistic from student and to grandchildren. Serangkaian keputusan setidaknya sebagai akibat interaksi struktur dan seulang antara sebagai aktor yang melibatkan sebagai cara dalam merespon, mengidentifikasikan dan memecahkan suatu masalah secara politis definisikan sebagai masalah publik. Versi formal yang membuat kita memberikan bangsa rinci timbang pandang di atas karena lembangan dunia ini memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut. Kebijakan ya berguna untuk bertindak. Pedoman itu bisa aja sederhana atau kompleks, bersifat umum atau kualitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna yang seperti mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Rencana pembangunan. Menurut Bintoro Tjokjomijo, memanfaat rencana pembangunan ialah dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu masyarakat kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada mencapai tujuan bangunan. Dengan merencanakan maka dapat melakukan suatu pikiran terhadap hal-hal masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih sebagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan memilih kombinasi cara yang terbaik. Dengan merencanakan dapat dilakukan menyusun skala prioritas. Dengan adanya rencana maka akan suatu pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi, menggunakan dan alokasi sumber-sumber bangunan yang terbatas dan acara lebih efisien dan efektif. Dengan rencanaan perkembangan ekonomi yang mantap atau mentumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan meningkat. Dengan rencana dapat mencapai stabilitas ekonomi terhadap siklus konjungtur. 1. Perencanaan dalam ekonomi kapitalis.
Rencana dilakukan dengan tujuan mencapai tumbuhan ekonomi dengan tingkat pekerjaan yang tinggi, harga-harga yang stabil melalui sebagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Perencanaan dalam ekonomi sosialis, pemerintah secara aktif dan langsung mengendalikan gerak perekonomian melalui suatu proses mengambil keputusan yang berpusat sistem komodo. Dalam sistem ini tidak ada kebiasaan konsumen maupun produsen untuk menentukan konsumen atau produsen barang jasa yang diinginkannya. Kelemahan sistem ini adanya kecenderungan korupsi pada level perencanaan bisa menjadi langka barang, kehilangannya motivasi dalam masyarakat karena segala sesuatu ditentukan oleh pemerintah pusat, biayanya sangat mahal. 3. Perencanaan dalam perekonomian campuran, sumber daya yang terbatas, sistem administrasi yang belum tertib, kelembagaan yang belum mengendalikan, sektor tradisional yang sudah sistem, perusahaan-perusahaan kapitalis ukuran menengah, perusahaan asing yang berkebun berskala besar yang terutama sekali melalui pasar luar negeri, sumber-sumber biaya pembangunan, sumber dana dalam negeri, sumber dana dari luar negeri. 9. Kasus dan solusi. Contoh kasus, pembangunan jalan raya yang di wilayah Kabat. Pembangunan jalan raya merupakan salah satu contoh Kasus dan solusi. Contoh kasus, pembangunan jalan raya di wilayah Kabat. Pembangunan jalan raya merupakan salah satu contoh ekonomi pembangunan. Dalam pembangunan jalan raya ada faktor penghambat pembangunan serta dampak terhadap masyarakat. Faktor penghambat pembangunan: 1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak belum ada sehingga menyebabkan pembangunan jalan terhambat karena modal dari pembangunan tidak ada. Yang kedua yaitu alat kontraktor dalam pembangunan kurang canggih sehingga membutuhkan waktu lama dalam pengerjaan pembangunan. Yang ketiga yaitu cuaca yang tidak mendukung dalam pembangunan sehingga menghambat proses pembangunan. Yang keempat yaitu pengiriman material atau bahan baku yang lambat ke lokasi proyek sehingga memperlambat proses pembangunan. Yang kelima yaitu tenaga kerja yang kurang dalam proses pengerjaan. B. Dampak pembangunan terhadap masyarakat. 1. Akses jalan raya yang bagus akan menyebabkan jumlah pengguna transportasi menjadi bertambah sehingga menyebabkan kemacetan. 2. Polusi udara akibat asap kendaraan. 3. Berkurangnya lahan produktif pertanian. 4. Digunakan untuk balap liar oleh anak-anak muda saat malam hari. 5. Masyarakat menggunakan sepeda dengan kecepatan tinggi atau mengebut. Solusi dengan adanya pembangunan jalan raya: 1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang berkembang. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, memperluas lapangan kerja. Yang kelima yaitu penghubung antar jalan satu ke jalan lainnya. 6. Aktivitas masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien.